Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la jasada illa fisnataini rajul atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati kepala sekolah SMK Jamiatul Aulad, para wakasek, wakil kepala sekolah, yang kurikulum kesiswaan, humas, para guru SMK Jamiatul Aulad, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya kurang cintai. Kamari dan Nabi kawan. Kamari teh perumpamaan seseorang yang membaca Al-Qur'an. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti apa, Mas? Seperti buah harum rasanya. Kemudian orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Tidak harum tapi rasanya. Orang munafik yang membaca Quran seperti harum tapi pahit. Orang munafik yang tidak membaca Quran seperti buah tidak punya harum, rasanya juga. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, yarfa'u bihadzal kitab, meninggikan derajat sekelompok orang bihadzal kitab dengan sebab Al-Qur'an ini. Aqwaman wa yad'u bihi akhir, dengan merendahkannya, dengan merendahkan beberapa kelompok lainnya dengan Al-Qur'an.
Jadi dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat seseorang dan juga merendahkan derajat seseorang. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Al-Quran itu berbagai kisah Allah catatkan, mulai dari orang yang ditinggikan derajatnya sampai orang yang direndahkan derajatnya. Para nabi kan derajatnya tinggi, betul ya? Jadi setiap yang berhubungan dengan hal yang mulia pasti akan dimuliakan. Jika ada seseorang yang pergaulannya atau sering mainnya itu dengan tukang minyak wangi, pasti paling tidak dia kebagian wangi. Begitu juga sebaliknya, kalau dia sering main atau berkumpulnya dengan seseorang penggembala kambing, paling tidak bau pembena ayam. Betul ya? Nah, kita jika terhubung dengan sesuatu yang mulia, maka akan mulia. Para nabi itu terhubung dengan agama yang mulia, kitab yang mulia, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan. Tapi jika orang sudah memusuhi, menolak, menjauhi kemuliaan, maka akan Allah hinakan. Orang yang dihinakan dan dinaikkan derajatnya tercatat dalam Al-Quran. Kita semua tahu siapa yang tidak kenal dengan Firaun. Kenal tidak dengan Firaun? Kira kenalan? Kisah yang lain yang kita kenal, Abu Lahab. Abu Lahab itu memusuhi Nabi. Dia tersulut amalah oleh istrinya. Wa mar'atuhu hammalatal. Abu Lahab yang suka memusuhi Nabi, memerangi Nabi, akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun anu sok sarema ngaranna Abu Naum. Pagaweanna teh molor. Obong kene puasa orang yang tidurnya seseorang yang puasa itu ibadah. Sare wis sapoe. Da mumpung keur sarete mumpung keur ibadah. Jadi dengan Al-Quran ini Allah merendahkan kemudian meninggikan derajat seseorang atau sekelompok kaum. Kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah berbuat kepada kaum 'Ad? Iram dzatil imad. Mereka itu penduduk bangsa Iram yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kaum 'Ad ini, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Saking kuatnya kaum 'Ad, saking kuatnya Allah tidak menciptakan kaum yang lebih kuat daripada kaum paling kuat. Wa samud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan juga kaum Samud, saking kuatnya juga ini kaum Samud, alladzina jabu sakhra bil wad. Mereka membuat rumahnya itu bukan dibangun tapi gunung di bolongan dijadi mah. Saking naonna? Saking kuat. Jadi lamun urang mah imah dibangunnya, tapi kaum Samud mah gunung dipahat, dibangun menjadi rumah. Wa fir'auna dzil autad. Dan katanya seorang Fir'aun itu yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Alladzina taghaw fil bilad. Orang yang paling tauhid, yang paling merasa
dirinya Tuhan, paling kuat, paling sombong di dunia adalah Firaun. Saking sombongnya, dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia bisa mengendalikan hidup dan matinya manusia. Jadi cek Firaun, kaula Tuhan. Kunaon? Ya isuk sore jelema bisa dimautkeun ku urang, bisa dihirupkeun. Dimautkeun di paehan aya keneh, dihirupkeun, diantepkeun hirup. Cek Firaun. Tapi bagaimana kondisinya Firaun? Elehna kunaon Firaun? Elehna kunaon Firaun? Cai. Cai. Tepira kunaon? Cai. Kalahnya Firaun itu oleh elemen air. Dan mana mah kudu disangkut pautkeun jeung gitu karena nyambung. Segagah-gagahna Firaun yang bisa mengendalikan kata dia hidup dan mati seseorang, tapi elehna hanya dengan satu elemen saja, elemen air. Cek Allah kan Nabi Musa, fadrib bi asokal bahar. Ieu tongkat Musa, coba gebugkeun eta tongkat ka laut. Lautnya terbuka. Laut merah itu terbuka. Musa lewat, begitu Musa sudah lewat, Firaun di tengah dihimpit oleh air. Nah, posisi kita hari ini mau menjadi orang yang dimuliakan atau mau jadi orang yang direndahkan oleh Quran? Mau yang mana? Maka jika ingin orang yang dimuliakan, berhubunganlah dengan sesuatu yang mulia. Nah, salah satu yang mulia ini adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kamu sekalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang kepada orang, bahasa di sininya li ashabi, bagi orang yang sudah menjadi sahabatnya. Jadi bahasanya di sini bagi orang yang sudah menjadi sahabat Al-Quran. Kalau sahabat tuh gimana sih? Mensolmet mah. Solmet tuh senasib sepenanggungan ya? Ya gak? Sedih, suka, kemudian apalagi tawa, canda bersama gitu ya. Nah, orang yang Quran teh kadang keur sedihna ukul. Lamun keur aya kasusah tah karak maca Quran. Begitu senang lagu atawa heheotan. You know heheotan? Selamat heheotan itu pugu ya. Jadi harus susah senang bersama Al-Quran kalau kita ingin disebutkan sebagai sahabatnya Quran. Maka kelak nanti jika kita sudah menjadi sahibul Quran, bersahabat dengan Quran, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka nanti Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaat atas diri kita. Seorang sahabat tidak akan pernah membiarkan sahabatnya berada di dalam kesedihan, kecuali babaturan maneh. Mun keur boga duit maneh ngadeukeutan, amun maneh keur senang ngadeukeutan, keur sulit teh areueuh. Jadi gampang ngukur jelema setia jeung teu mah. Keur sulit, keur gering, keur loba kasusah, nulungan atau henteu, pengertian atau tidak. Care atau tidak. Lamun teu care berarti memang bukan sahabat.
La hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa sikap hasud itu boleh atau tidak? Hasud boleh nggak? Hasad terhadap orang boleh nggak? Hasad itu naon sih? Iri hati, iri, dengki, iri, ya iri ya. Urang mah iri teh sok diartikan syirik benernya. Padahal lamun bahasa Arab syirik itu jadi lain asli. Tapi tos jadi bahasan biasa. Jadi lamun iri itu disebutnya syirik. Iri hati kepada orang lain. Jika orang lain mempunyai sesuatu nikmat, dia tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Tetangga meuli motor, urang nu ngebolna. Tetangga manasan motor, urang nu panasna. Nya. Tetangga ngiridit motor, mana yang ngomongna? Tuh juga geus ngiridit motor. Kumaha geura nyetoran? Kumaha sih batur anu nyokot motor namanya anu mikira setoranana? Hei. Ya. Dong gitu awan. Suatu kejadian begini. Seorang istri mengeluhkan kepada suaminya karena tetangganya itu selalu membeli perabot rumah yang bagus. Jadi hayang we teu kaop tetangga meuli parabot nu anyar nu alus. Kulkas alus. Ya, tangga kita beli kulkasnya bagus. Mohon maksudnya mama pengen, ya. Engke meuli apa teu boga duit. Oleh motor meuli kulkas. Suatu ketika kata suaminya begini, "Mama, itu istri tetangga kayaknya bagus." Jadi maksudnya papa mau punya istri lagi? Enggak. Aisyah laki mah teu meunang boga kahayang teh nya, awewe boga kahayang kudu dilaksanakeun wae. Dia bagian lelaki centang. Pokokna mah lalaki mah ngalawan awewe mah moal meunang, ieu. Ya. Perempuan itu tidak pernah salah. Nomor 2, kalaupun salah, laki-laki harus tetap yang minta maaf. Lamun titah maca, ditulis I love you, dibaca I love you. Tulis lagi I miss you, tulis I miss you. Dihandap aku minta maaf. Apa ini? Enggak kebaca. Hese ngungkapkeun maaf teh awe. Awe nu salah lalaki nu minta maaf. Selamat, berarti Anda sebagai laki-laki yang kalah. Ikunahan. Laki-laki itu selalu kalah oleh perempuan. Tong boro urang Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar, yang dikatakan bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu singanya padang pasir. Jin 25 km, Sayyidina Umar datang, jin 20 km langsung lari terbirit-birit oleh Sayyidina Umar. Sieunan jin. Sungai Nil tidak mengalir oleh Sayyidina Umar, dikasih surat. Wah ini kalau engkau mengalir menurut kehendak Allah maka mengalirlah. Suratnya dialungkan ke sungai Nil. Langsung ngalir. Suatu ketika sahabat ingin mengeluh kepada Amirul Mukminin tentang istrinya dia yang selalu marah kepada dirinya. Dia datang ke rumahnya Sayyidina Umar, kemudian pas dilihat Sayyidina Umar dia kericarekan ku pamajikanana. Balik deui. Sayyidina Umar ge cicing dicarekan ku pamajikan. Da aneh kumaha lain masalah elehna, da meunang oge era jeung awewe mah. Bener da?
Sok tagline kan tegenahan dina berita teh. Ya. Wana Bayu mengalahkan perempuan. Goreng. Dan menang oke wajar lah laki, bener tuh? Mengalah. Mengalah. Maka kalau ada laki-laki yang bisa mengelola atau mengendalikan elemen perempuan ini nih, dia adalah seseorang yang super keren lah. Pokoknya mah arek berguru. Dia bisa menaklukkan atau mengkondisikan perempuan satu, istrinya satu, bagus. Istrinya dua, bagus. Istrinya tiga, bagus sekali. Istrinya empat, sangat bagus. Mata yang istrinya empat disebutnya Superman. Yang istrinya tiga, gentleman. Yang istrinya dua, real man. Yang istrinya satu, cemen gitu. Yang belum nikah, no comment. Jadi orang gimana ya? Aduh. Kurang mah ada leheng paknya. Pokok kurang mah masih dalam tahap cemen kayak kenal lah. Bener daripada real man dan Superman digebukan. Aduh. Be aku teflon. Aduh. Tenang we Pak TB. Kelas cemen masih kayaknya ada ya yang no comment. Mohon maaf Pak Bayu ya. Saya bukan ke Pak Alif, bukan. Jadi semoga dipercepat jodohnya ya. Ya kan banyak ini anak-anak kita yang mau lulus ya. Kalau ada yang minat silakan hubungi nomor bawah ini. Atau yang lebih cepat itu scan barcode. Dah lebah balik dewe. Jadi Allah menghinakan dan meninggikan derajat seseorang itu dengan Al-Qur'an. Nah, kita mau masuk ke yang mana? Mau yang derajatnya tinggi atau yang direndahkan? Silakan saja. Tadi teh hasad itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kata Nabi SAW, la hasada illas natain. Memang hasad itu tidak boleh, tapi ada dua hasad, dua iri yang diperbolehkan. Ada dua iri hati yang diperbolehkan. Satu, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Satu, iri kepada orang yang dia itu selalu membaca Quran. Selalu saja baca Quran. Berkah di urang mah. Pagi-pagi kita sholat duha baca Quran. Betul nggak? Kemudian di pelajaran anak masih isuk-isuknya ke ayat tadarus Quran. Pelajaran ayat pelajaran setor hafalan Quran. Tiap Jumat oke maca Quran.
Kita punya bendahara unggal poe baca Quran sateriri. Teriri unggal waktu sholat ba'da rek puasa rek teu puasa riri. Maca Quran. Beres sholat maca Quran. Nya bener teu? Kok laras teu? Bayu mah sare. Jadi rek kumaha datang jodoh. Minta. Kalau memang ikhtiar kita tidak bisa menembus hati dia, maka dekati sang penciptanya. Nah gitu. Tuh, dari ini baca Quran. Urang ge hayang. Nah, gitu. Jadi iri dengki kayak begitulah boleh. Sebenarnya urang ge hayang gitu. Yang setiap hari baca Quran bisa menyempatkan baca Quran. Paling tidak kamari teh satu kali sholat teh satu ayat. Alif lam mim shadaqallahul azim. Atau kedua-kedua teh cari kamari teh hurufnya. Alif shadaqallahul azim. Lam shadaqallahul azim. Mim shadaqallahul azim. Terus bacaan we kumaha hijaiyah. Ya. Yang kedua, wa rajulun atahullahul mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana anha. Yang kedua, boleh iri dengki kepada seseorang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang luas, harta yang melimpah, tapi dengan harta tersebut dia selalu bersedekah. Sirik teh kudu kana kitu. Kana sok barang beuli wae COD we paket tong sirik kana kitu. Perempuan. Ngan paket jeung paket. Seseorang nih yang selalu mesan paket, tidak pernah ngomong dulu pada orang tuanya heug maneh sakola paketna dibayarkeun ku inung maneh, ku kolot maneh, eta engke maotna diantar ku tukang paket maneh. Tayang segedeng deui na Indosiar eta. Jangan mas paket jeung paket. COD. Dengan 30.000, nya 30.000 teh da minang mah bener. Kali 10 kali geus 300.000. La hasada illa fisnataini rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq wa rajulun atahullahu hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa orang yang membaca satu huruf min kitabillah dari ayat-ayat Allah, falahu hasanatun, maka bagi dia kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan yang sama. Jadi satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Jadi maca satu huruf ayeuna geus sabaraha juz ayeuna? Maca ayeuna geus sabaraha juz? Ini kan kelompoknya baca sajuz babarengan ayeuna samakro. Kali 10 kebaikan. Sabaraha ratus? Teu kahitunglah nya. Eta pahalana bisa aya lamun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu ikhlas maka la aqulu alif lam min harfun. Aku kata Nabi tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, alif juga huruf. Walamun harfun, lam juga huruf. Mimun juga huruf. Jadi lamun maca alif lam mim sabaraha huruf? Sabaraha huruf? Opat tuh tilu sih. Dia anu opat saha eta? Alif lam mim sabaraha huruf?
Dikali sabaraha? Kali 10. Berarti kebaikan yang kita dapatkan berapa? 3. Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'tahu afdalu man u'tiyas sa'ilin wa fadlal kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala alal khalqi. Kalau ada seseorang yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan mengingat atau berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, an mas'alati, dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh masalah-masalah yang dia miliki, a'taituhu afdhala man u'tiyasailin. Maka orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an itu sesungguhnya tidak usah berdoa. Bila manusia sibuk ngapal Quran, sibuk baca Quran terus dibaca. Maka bagi orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an, Allah akan berikan doa-doa di seluruh jagat alam raya ini. Seluruh orang yang berdoa, kabuliyatnya, doa-doa yang dipanjatkan seluruh orang muslim sedunia, maka ditumpahkan kepada orang yang sibuk membaca Quran. Jadi dia tidak sempat berdoa karena dia sibuk baca Al-Quran. Saya waktu dulu mondok di tahfidz itu jarang berzikir, tidak sempat banyak berdoa karena tiap hari ngapal Quran. Sudah menghafal Quran yang baru nih, setoran ayat yang baru. Kita ke belakang baca hafalan 1 juz dari yang baru ke belakang. Siang sedikit kita menghafalkan 2 juz hafalan yang telah lampau, yang telah lalu. Malam lagi umpamanya sore persiapan setor hafalan setor bacaan. Maghribnya ngafalkan untuk setor subuh. Terus baik itu. Disibukkan dengan Quran. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, enggak usah doa. Kata Nabi, enggak usah doa. Karena seluruh doa orang-orang yang ada di bumi, seluruhnya kabuliyatnya diberikan kepada dia. Contohnya seperti orang nusok nyuguhan tamu. Jelema nusok nyuguhan tamu nih, aya kalau kita nih nyuguhan tamu. Jadi orang tengah nyokot suguhan nu aya jang tamu, da ari jang urang mah geus aya dipisahkeun. Nah, kita yang hari ini sibuk dengan membaca Quran, menghafal Quran, kata Allah jangan khawatir bahwa doa seluruh orang yang ada di alam raya ini seluruhnya doanya diberikan pada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Kenapa begitu? Wa fadlul kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Karena Al-Quran itu lebih tinggi, lebih mulia dari kalimat apapun. Jadi hari ini kalau kita berdoa pun yang lebih bagus itu doa yang berdasarkan Quran, disebutnya doa ma'tsurat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang itu yang suka dibaca itu. Al-Baqarah terakhir. Nah, itu doa-doa yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis itu lebih utama ketimbang doa yang dikarang oleh para ulama tersendiri, kalamnya tersendiri. Itu juga bagus, tapi kalau dibanding dengan doa yang dari Quran dan hadis, lebih mulia doa yang didapat dari Al-Qur'an dan hadis. Innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun bekas-bekas Al-Qur'an, maka sesungguhnya orang seperti itu adalah seperti rumah yang runtuh, yang ambruk, enggak ada nilainya. Maka kalau kita ingin ada nilai, ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada bekas-bekas Al-Quran. Paling tidak orang teh pernah hafal. Maka target saya di tahfidz itu bukan hafal, tapi pernah hafal gitu. Urusan kayak geus ka tukang poho deui mah lain urusan orang. Yang penting Anda ke depan sudah pernah hafal. Buktinya apa? Kan diparah. Bener kan?
Orang yang di dalam hatinya komun pernah maca Quran, dalam hatinya tidak ada bekas-bekas baca Quran, atau tidak ada satu ayat dalam dirinya itu hafalan Quran, maka kata Nabi Muhammad SAW, kal baitil kharib, dia seperti rumah yang runtuh. Berharga tidak? Rumah yang runtuh berharga tidak? Tidak. Bisa dicicingan tidak? Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Nanti di akhirat dikatakan pada orang yang suka membaca Al-Qur'an. Saat orang tersebut akan memasuki surga, maka surga berkata pada orang tersebut, yuqalu li sahibil Qur'an, berkata kepada orang yang sudah bersahabat dengan Quran, Iqra, baca oleh kamu sekalian, wartaqi, dan naiklah, warattilil, dan baca dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagai kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayati taqra'uha, maka sesungguhnya derajatmu, ketinggian derajatmu di surga adalah sebagaimana tempat akhir kamu baca Al-Quran. Lamun baca nangan saayatnya, tempat kita juga seperti itu. Derajat kita juga hanya sebatas itu. Tapi kalau kita terus menerus baca Quran, beres 1 juz, 2 juz, 3 juz, 30 juz, 30 hiji, 30 hiji teh, hiji deui, tamat sakali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, maka derajat kita nanti di surga sebagaimana posisi kita hari ini dalam membaca Quran. Lamun utara maca mah mungkin bisa mendapatkan surga, tapi tempatnya bukan surga yang dikhususkan untuk sahibul Quran. Karena pintu surga itu ada 8 diantaranya sahibul Quran. Orang yang suka saum, orang yang suka sholat. Nah, orang lamun ngedul sholat, ngedul saum, ngedul oge maca Quran, rek asup jalan mana ke surga? Nah, emang mana boga orang jero? Pante. Ya. Sok pilih, mau lewat birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, silakan. Ya, mau lewat pintunya pintu saum, silakan. Mau saumnya itu Senin Kamis, puasa Daud, sapoe puasa, sapoe henteu. Tapi bulan Ramadan mah teu bisa jadi puasa Daudnya. Ayeuna puasa itu kan tapi puasa Ramadan sebulan penuh. 1 bulan. Bilangannya bisa 29 atau 30. Man qara'al Qur'an wa amala bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkan apa yang dibaca dalam Al-Qur'an, ul bisa waliduhu tajan yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat Allah akan berikan pakaian kepada orang tuanya, pakaian kemewahan lengkap dengan mahkotanya pada hari kiamat. Kita jangan menjadi anak yang kurang ajar atau anak yang durhaka 2 kali. Geus mah durhaka di dunia, durhaka di akhirat. Di dunia geus nyusahkeun, ngehesekeun, ngan piomongeun hese dititah. Berat birit dititah teh hese. Mun geus di kamar teh cimek blek we di kamar. You know cimek blek? Yes. Bujur maneh teh nempel we. Lamun geus kana bantal teh bantal geus ngonci di kamar teh hese keluar. Di geruan teh nyi neng ajongjon da ieu ge make headset teh kadenge. Dititah meuli engke heula tuh karak ge balik sakola. Capek naon kikieuan capek. Inung maneh mah meureun ayeuna keur dibuat, aya nu keur melak, bener teh. Aya nu keur ngalakaret, anu di sawah, anu ke pasar, papanasan. Capek mana kolot mana jeung maneh.
Diajar lagi model kieu di iuhan. Kolot maneh mah ayeuna teh di iuhan, papanasa jang saha. Jang saha. Ari heug maneh di sakolana teh bener. Duit nu dibikeun ka maneh tadi 10.000, mungkin saja eta teh hanya 10.000 na deui jang maneh. Ceuk kolot maneh kembae neng heula we, bapak mah kapagawean bisa lempang tuh. Belana kolot ka maneh. Maneh mah poe ayeuna make sarung, make baju anu geus meunang nyetrika, nu meunang nyuci kolot maneh. Kolot maneh mah aya kapagawean make pakaian nu kamari deui. Bener teh? Ayeuna kolot maneh geus pertengahan Ramadan pikiranna pakaian jang maneh. Teu pernah mikirkeun manehna sorangan. Ya kumaha budak urang make baju anyar, sendal anyar, kerudung anyar, naon anyar, jang lebaran. Kolot maneh buntang banting belaan teu puasa melaan saha ieu? Melaan saha? Melaan maneh. Tapi maneh nu dibelaanana di dieu lamun sakolana teh bener. Lamun amaliyahna teh bener. Maneh durhaka. Tega. Mungkin saja yang tadi malam kamu nasi yang kamu pakai sahur itu hanya segitu-gitunya diberikan pada kamu. Kolot maneh mah keun sok maneh heula we. Da urang mah kuat teu sahur oge ngan saeukur nginum cai hungkul kuat. Di ka maneh keun heula. Pertengahan maneh godin. Saya ingatkan hari ini, sesuatu itu akan bisa terasa, akan dirindukan apabila sudah tidak ada. Ingat itu. Penyesalan itu akan datangnya terakhir. Teu pernah teu heula, kaduhung mah teu pernah teu heula kecuali anu disuruduk doma. Bener gak? Cek anu disuruduk doma, kaduhung teu heula da. Kan dihareupan suruduk. Kamu di tukang mah ka suruduk, paling manehna nyuruduk doma. Jangan salahkan doma hamil, ya, karena diseruduk oleh Anda. Ya, saya ingatkan hari ini, sesuatu itu akan terasa berharga apabila sudah tiada. Ingat, beberapa teman Anda hari ini mungkin sudah tidak ada ibu dan bapak. Pertanyaan kecil hari ini yang Anda utarakan adalah kangen tidak sama ibu. Sok tanya. Saya ayah ibu sudah tidak ada. Ayeuna nu sok dirindukan naon? Masakan ibu. Ibu kita itu paling tahu diri kita. Masakan yang kita suka ibu orang. Ya bener lah. Kolot urang nyahoeun. Naon nu ku urang dipika resep kolot urang nyahoeun teu. Tapi urang nyaho teu ka resep kolot. Perhatian kolot urang maka urang. Candahar balik sekolah tanyakeun, "Mam teh can, sok mam heula." Tapi urang pernah teu kitu ka kolot. Anak batur jeung anak matur diperhatikan, "Beb, sudah makan belum? Sudah sampai mana? Sudah berangkat belum?" Mana pernah teu ka kolot maneh kitu hei? Pernah teu maneh umpamana ya, umpamana maneh ini timah 2 poe pernah teu ngomong, "Mi tos emam teu acan?" Can pernah. "Mi tos gugah teu acan?" "Bobo belum." Acan pernah. Ari maneh memperhatikan orang yang tidak pernah perhatian sama kamu. Orang yang tidak pernah berjuang untuk kamu. Orang yang tidak pernah menghargai kamu. Orang yang tidak mengerti kamu. Orang yang tidak paham apa yang diinginkan kamu.
Tapi orang yang hari ini paham dengan kamu, kemudian perhatian sama kamu, tahu apa yang disukai kamu, tahu apa yang akan mencelakai kamu, tapi kamu sia-siakan cintanya pada kamu. Engketa, lamun geus eueuh, mun geus eueuh dangukeun, mun geus eueuh, kalimat ieu teh pasti didenge. Pasti kumaneh diarep-arep. Nyi, pangmalikeun anu eueuh engke mah eta teh. Neng, buka atuh tos siang sakola. Moal aya nu kitu teh, moal aya. Moal aya nu ngaudangkeun maneh deui. Moal aya nu ngarekan maneh deui. Moal aya nu bawel ka maneh deui. Takdir itu tidak kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Arek khairihi wa syarrihi alusna gorengna di Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak tahu. La yasta'iruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maot mah moal bisa diengkekeun, moal bisa diayanakeun. Ya Allah, sing engke we maotna kolot teh urang geus beres anu. Enggak, kata Allah meninggal. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Lamun kita hari ini lari dari kematian, kita semua takut dari kematian. Engke maut menyamperkeun maneh. Di mana wae keur naon wae Allah teu mandang eta. Maka hari ini kesempatan yang ada kita gunakan itu. Mumpung kolot urang masih coba bayangkeun kumaneh lamun ayeuna ye balik sakola datang maneh balik ka imah di imah geus ngumpul tata tangga maneh di imah maneh tah. Naon maneh nu sok narek diomongkeun? Lamun kitu kajadian, rek ngomong naon maneh? Rek ngomong naon maneh? Tatangga maneh ngumpul di imah maneh. Padahal tadi teh sama meh indit maneh teu salam-salam acan ka kolot maneh. Ka indung maneh henteu, ka bapa maneh henteu. Malah parerea omong tadi penting jeung indung maneh. Rek naon nu diomongkeun ka kolot maneh lamun maneh geus eueuh ke balik sakola. Rek minta maaf. Kolot maneh geus eueuh. Ayeuna mumpung aya kolot. Sing bener diajar. Kolot teu minta naon, maneh sing sukses. Sing bener, sing jadi jelema jujur. Apa yang diberikan oleh orang tua kepada kamu, manfaatkan dengan baik. Kita buktikan bahwa kita bisa sukses. Perlihatkan kesuksesan kita kepada orang tua. Selagi ada orang tua kita. Kita berharap semua nanti pada saat kelulusan dihadiri oleh kedua orang tua kita. Betul nggak? Dipanggil namanya satu-satu ke depan. Aji Santoso. Terus orang ini. Hobinya ini. Orang tuanya ngeliatin. Bahagia kan? Tapi yang orang tuanya tidak, siapa yang antar? Siapa yang datang? Ada kakak, mamang, lancet, beda dengan orang tua kita. Betul tidak? Bukan hanya itu, kita juga berharap nanti ketika sudah kepelaminan, siapa yang mendampingi kita di kanan kiri kita? Kita berharap orang tua kita. Betul tidak? Yang paling kamu harus wanti-wanti dari sekarang adalah adik kamu. Kamu masih punya adik kecil-kecil. Akankah siap dengan meninggalnya ayah atau ibu kita? Apa yang kamu akan jawab kepada adik kamu ketika adik kamu nanya mana mama, mana bapak? Rek jawab dong mana? Mana rek jawab dong? Cerik neangan indung maneh, cerik neangan bapak maneh ka adi maneh rek ngajawab naon maneh. Ini yang cengenges-cengesan, saya doakan orang tuanya meninggal duluan tuh.
Saya doakan Anda segera merasakan kehilangan orang tua. Kita semua punya orang tua, betul nggak? Kita semua berharap orang tua kita panjang umur, sehat, berkah. Benar tak? Ini adik kamu, nanyain ibu kamu, nanyain bapak kamu apa yang kamu mau jawab. Palestina, di Gaza, hari ini berapa ratus orang yang ditinggal oleh orang tuanya, menangis. Lain hayang jajan, hayang dahar. Rek minta kasaha, kolot nangis. Contoh kecil hari ini, adik kamu, kalau orang tua kamu sudah tiada, minta jajan, celik, babaturan aja rajan, mana rek tega nantepkeun adik mana? Sedangkan kamu belum siap untuk menerima sebuah kenyataan itu. Kita belum siap. Urang nacan gawe, urang nacan bener karak didinya mana ngerasa kaduhung, diajar teh bener. Adi mana? Reka saha minta jajan namun lain kalanjekna. Sedangkan Anda belum siap. Rek naon ngomong mana ke adi mana? Rek diupahana kumaha? Tega mana jantepkeun adi mana heula kitu. Hah? Hari ini belajar yang serius. Sing bener. Tong sok kabur-kaburan. Sing bener. Pelajaran apapun terima, masalah bisa teu bisa, nomor sekian. Ya. Da guru hari ini tidak menuntut kamu harus bisa. Yang penting hadir, kamu baik, akhlaknya baik. Betul tidak? Da percuma nilainya alus di akhlakna goreng mah. Ya. Mumpung masih ada kesempatan. Yang baik. Muliakan orang tua. Salah satu memuliakan orang tua adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Baca Quran, hadiahkan untuk kedua orang tua. Siapa orang yang selalu baca Al-Qur'an, ul bisa waliduhu tajan yaumal qiyamah. Orang yang selalu baca Al-Qur'an, maka nanti di yaumil kiamat, di akhirat nanti, dia Allah pakaikan orang tuanya dengan pakaian kemewahan, lengkap dengan mahkotanya. Jangan durhaka dua kali. Sudah di dunia durhaka, di akhirat durhaka kene wae. Orang tua kamu masuk surga kedua-duanya, ibu dan ayah kamu masuk surga. Tapi kamu ada di neraka, maka kamu akan ditanya di neraka. Kunaon mana asup neraka? Maka si anak ngomong, ada teu pernah nitah kolot urang teu pernah nitah ngaji, teu pernah ngalarang saya ieu, teu pernah nitah ieu. Maka cek Allah, ieu nu salah kolotna ieu. Kolotna ditarik yang tadinya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala tarik ke neraka. Geus mah di dunia mana ngariweukeun. Di akhirat masih kena wae rek kitu. Salah satu riwayat diceritakan seorang anak di surga ada yang menangis. Di surga itu ada seseorang yang menangis. Allah tanya kepada malaikat, ini siapa? Di surga kok ada nangis? Di surga itu nggak boleh ada kesedihan, nggak boleh ada nangis. Cari siapa itu yang nangis. Allah perintahkan kepada malaikat. Maka malaikat menemukan seorang anak yang sedang nangis. Ya Allah, ini nih anak nih yang sedang nangis. Tanya kepada dia, kenapa dia nangis? Anak tersebut kata malaikat, dia nyari orang tuanya, ayah dan ibunya nggak ada di surga, maka dia nangis ingin bertemu dengan ayah ibunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau tahu. Oleh malaikat, cari itu orang tuanya di mana? Cari oleh para malaikat, maka kedua orang tuanya itu di neraka. Kata Allah, angkat orang tuanya, kedua orang tuanya ke surga. Karena sebab anak yang mana rek milih nu mana? Milih jadi jelema nu ditingkatkeun, ditinggikeun derajatna, arek dihinakeun ku Allah kana neraka. Pilih. Tentukan hari ini. Lain engke macan tantu ngalaman. Waktu yang kita miliki adalah hari ini. Besok bukan waktu kita. Detik ini milik kita, nanti bukan milik kita. Detik ini milik kita. Kalau mau berubah hari ini, mulai dari hal yang paling terkecil.
Mulai dari diri kita. Fokus bukan pada orang lain, tapi pada diri kita. Tong fokus nguruskeun batur, si itu mah, si ieu mah, si enggak ka batur, ka urang. Salah satu birrul walidain kita, berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita adalah salah satunya dengan cara membaca Quran. Paling tidak atuh waktu-waktu yang di sini ditentukan baca Quran serius, maca anak geus beres teh maca. Nya sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluna nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahirin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihatu ila ruhi. Sebutkeun lamun nunggeus maot. Lamun aya keneh sebutkeun ngaranna pahalanya saya kirimkan untuk kedua orang. Ya. Nepi teu, nepi kayak kumaneh teang tadi tuh. Lamun teu percaya maot ayeuna. Ya. Salah satu cara kita adalah baca Quran. Hadiahkan Qurannya, pahalanya kepada orang tua kita. Nah, kita yang hari ini selalu baca Quran, paling tidak pada pagi-pagi itu tadarus. Tong sok nyaho HP wae. Waktuna tadarus teh nyaho HP, maca Quran, baca. Peperihan sorangan atuh tara maca, babarengan maca. Ieu mah nu maca-maca, nun teu henteu. Maca di waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh kita, baca. Waktu duha, waqiah, baca. Kita doakan dalam doa salat duha itu orang tua kita umurnya dipanjangkan, diberkahkan, rezekinya diluaskan, diberkahkan. Ya, segala kesulitannya dipermudah. Dau ahsana min daui syamsi fi buyutid dunya. Maka mahkota yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan pakaian kemewahan yang diberikan kepada orang tua kamu dari amaliyah kamu membaca Al-Qur'an itu, mahkota dan pakaiannya bersinar. Ahsanu min daui syamsi, malah lebih bersinar daripada sinarnya matahari. Matahari hari ini kita bisa lihat matahari secara langsung tidak? Enggak bisa. Serap. Nah, ini lebih serap tibatan matahari. Fi buyutid dunya. Jadi seperti matahari ketika menyinari dunia. Terang semua alam raya. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Maka kumaha lamun orang yang bukan hanya baca, nu maca wungkul oge geus mere kemuliaan seperti kitu ka orang tua. Komo lamun baca barijeng apa yang dibaca dalam Al-Qur'annya itu diamalkan. Maka pahala kemuliaan yang diberikan kepada orang tua kita di akhirat itu akan melebihi daripada itu. Komo nu barijeng dia hafal. Hafal itu dalam hadis dikatakan jika dia seorang anaknya hafal, maka akan diberikan mimbar-mimbar yang bercahaya. Dari mutiara, yakut, batu-batu yang mulia di surga dimuliakan. Atuh peperihan orang di dunia tengah muliakan kolot, cing di akhirat mah tong ngariweuhkeun ko. Paham? Hari ini kalau pulang kamu ke rumah, cium tangan kedua orang tua. Nutara, mulai hari ini lakukan itu. Cium tangan. Lain nempelkeun leungeun kana pipi. Ngaran oge naon? Cium tangan. Kakolot maneh, mun ka pamajikan mah kana tarang. Gue sebagai pemajikan kena cemen oge daripada no komennya. Cium tangan. Siapa yang sudah besar hari ini yang tidak pernah dipeluk ibunya? Geus gare deh. Geus teu pernahnya. Urang mah geus kawin oge, ieu jeung indung teh. Lamun sono sok nangkep we. Jeung bapak. Komo jeung bapak, bener dah?
Saya bertanya. Jangan sampai, dengarkan, jangan sampai kamu meluk pada waktu terakhir kamu meluk. Jangan sampai kamu cium pada saat momen terakhir kamu cium. Geus maot karek kumaneh ditangkep. Terakhir. Geus maot karek kumaneh diciuman. Terakhir. Mumpung ayeuna masih aya. Kenae disebutkan naonan itu kenae. Pokokna mah arek berbuat baik. Ujung-ujung enak kan nangkep mana ciuman kemana kenae. Naon itu paman? Kita balik kelas anu ditanya ya. Tadi ngaji naon cenah dia ya. SMK Jaya. Budak jadi karari ya. Karena kita nggak biasa dalam sebuah kebaikan, betul nggak? Saya biasakan tuh anak-anak saya, mau si kakak, si adik, si kakang, kalau pulang, saya pulang pasti semuanya saya begini aja, biar mereka biasa meluk saya. Marah rangkup budak teh tiru, nu hiji nangkup suku kanan, hiji suku kiri, nu hiji na bujuk, kieu hese. Sampai kapan? Sampai mereka dewasa nggak apa-apa. Dah bapak jeung budak. Apalagi perempuan itu harus dekat dengan ayahnya. Dia harus nyaman dengan ibu dan ayahnya. Kalau nggak nyaman dengan ibu dan ayahnya, maka dia akan mencari kenyamanan di luar rumah. Kalau sudah curhatnya kepada bukan ayah dan ibu, ini mulai bahaya. Kan tuan, di mana curhat kayak nu bapak bener nggak? Hah? Padahal ibu kamu itu yang biayai kamu, bapak kamu itu yang biayai kamu. Ibu kamu itu yang paling tahu tentang kamu. Dari A sampai Z paling tahu ibu kamu. Tapi kamu nggak curhat sama wanita yang paling mulia. Ya, biasakan ngobrol. Ngobrol, jeung indung teh ngobrol. Lain pas ya. Ya. Nanti pulang sekolah, apa yang kita lakukan? Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum umi. Nah, tangkep. Uyos gegeroh kuneng. Uyos gegeroh punyai. Uyos gegeroh kusipa. Uyos masak dinten ayeuna nyadiakeun buka puasa. Kira-kira selaku ibu senang tidak? Senang. Isukana gelo dewa. Ya Allah ya Rabbi. Ya, sing soleh solehah sadayana. Amin. Supaya sukses berhasil. Tidak ada yang tidak sukses yang tidak didoakan oleh orang. Seluruh orang yang sukses dimanapun ada hari ini, maka ada dua hal. Dia selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Pernah Presiden Joko Widodo tuh ditanya, bener gak? Dalam podcast itu ditanya, apa yang membuat Anda sukses hari ini? Sebetulnya saya suka, kata Pak Jokowi, saya suka menyempatkan setiap hari Rabu, paling tidak saya harus bisa menyapa ibu saya. Mau datang ke rumahnya, mau lewat telepon. Pan inung urang mah bawel bener dah. Urang geus ka sakola ya. Geus ka sakola can nepi can. Iraha rek uwi. Bener dah. Kenae mumpung hirup. Da engke mah geus maot mal aya nu kitu deui. Bener dah. Mumpung aya. Jadi salah satu berbuat baik, cara berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita, perbanyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan manfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang sebelumnya ini bagikan dulu nih.
Bagikan hiji ewang lamun teu kabagian sapotong ewang. Iya ya kene ya. Iya ya kene ya. Engal bagikan engal. Waktuna tos F. Engal bagikan. Perempuan sudah. Iya jadi. Sarah, kepongkarkan. Kalau masih ada kebagian besok dibagikan lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ibnu Abbas nerangkeun isina Al-Qur'an kabeh isina aya salapan bagian. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hiji amal hartosna teh parentah seurna 1000 ayat nyala. Dua nahi hartosna eta cegahan seurna 1000 ayat nyalahan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tiluan hartosna teh perjanjian khusyuk warga 1000 ayat rojaan. Obat wa'id hartosna eta ancaman kunaraka 1000 ayat tengetan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lima ibar hartosna ngalalakon kenubah heula 1000 ayat apalkeun genep angsan hartosna eta nyontokeun nubah heula 1000 ayat pek pikirkeun. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tujuh telah kena halal sareng haram 500 ayat kabeh sing kapaham. Dalapan nase jeman sunu seurna 100 ayat sing apa sadayana. La ilaha illallah al-malikul haqqul
mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Salapan zikir tahmid istighfar genap puluh genap ayat singkatan jumlah genap ribu genap ratus ayat genap puluh genap ayat singkatan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Allahumma arhamna bil Qur'an wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma bina bidayatil Qur'an wa najina minan nari bil hurmatil Qur'an Allahumma bina bidayatil Qur'an wa najina minan nari bil hurmatil Qur'an wa yasir alaina umurana umuran dunya wal akhirah baca kalamun awal baca dalilun li qalbi dajali wa khairati ya rabbi bisirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sa'i wa mu'mati
Ya nggak apa-apa, nanti ada ini yang mungkin sama anak-anak nanti perwakilan. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, ada beberapa pengumuman. Sepertinya yang putri banyak yang tidak masuk sekolah, gitu ya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu pembimbing untuk yang kemarin kita sudah sepakati